Hello, good morning, class 12. How are you today? I hope you have a good day and hope you enjoy this lesson. Today, we will start our lesson about sociology dengan judul topiknya adalah globalisasi. Nah, pasti semua anak MIS sudah tahu ya apa itu globalisasi. Sering sekali kita sebut globalisasi itu adalah proses mendunia atau proses dunia menjadi satu. Tapi untuk lebih tepatnya kita akan cek materi berikut. Nah, pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Oke, nah sehingga globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Seperti yang kita alami sekarang ya. Oke, next. Apa saja faktor pendorong globalisasi? Faktor pendorong globalisasi itu ada, hari ini kita bahas ada 4. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sering sekali kita sebut singkat sebagai ITEK. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional, contohnya PBB. Oke, yang ketiga, kemudahan transportasi atau kecanggihan transportasi yang semakin berkembang pesat, baik di udara, laut maupun di darat. Yang ketiga, ekonomi terbuka, perdagangan bebas. Oke, next, apa yang menjadi dampak dari globalisasi itu sendiri? Dampak-dampaknya itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah dampak negatif. Yang pastinya kita sama-sama tahu dampak negatifnya adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat. Oke, banyak masyarakat mulai meninggalkan kebudayaan aslinya. Kenapa? Karena lebih suka cenderung mencontoh, meniru kebudayaan dari luar. Nah, ketiga, meningkatnya sifat konsumerisme dan hedonisme. Apa arti konsumerisme? Konsumerisme itu adalah sikap mengonsumsi secara berlebihan, gitu, boros ya. Nah, kalau hedonisme itu kehidupan yang condong duniawi, fokus untuk melakukan hal-hal duniawi, hedon ya. Nah, yang ketiga itu kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan. Orang mulai malu atau bahkan meninggalkan pekerjaan di bidang agraria karena memang sudah semakin berkembang bidang perindustrian gitu. Jadi kehidupan pertanian semakin lama semakin tertinggal. Nah, yang berikutnya adalah kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Benar ya, jelas. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyak hal yang diciptakan, tapi limbahnya itu merusak lingkungan, gitu ya. Nah, itu tadi dampak negatif. Sekarang kita bahas mengenai dampak positif. Yang pasti dampaknya globalisasi, positifnya pasti banyak juga ya, sama seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, yang pertama itu dampak positifnya adalah masyarakat berinteraksi dengan mudah. Jadi dimanapun kita bisa berinteraksi dengan mudah. Itu yang berikutnya, peningkatan perdagangan internasional dan kemajuan pariwisata, benar ya. Dan ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara, termasuk Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek dengan pesat. Semakin tinggi, semakin maju, semakin luar biasa gitu ya. Yang berikutnya, penyebaran informasi cepat, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Benar. Bahkan sekarang orang-orang kehidupannya sekarang sudah bisa dilihat di media sosial gitu. Ada yang di Amerika dalam menit yang sama bisa berinteraksi dengan orang yang ada di Indonesia, atau ada orang di Pulau Jawa dengan di Pulau Sumatera misalnya. Oke, yang terakhir adalah terjalin hubungan internasionalisasi dengan baik. Nah, kenapa? Karena didukung tadi dengan iptek gitu, didukung tadi dengan informasi gitu ya. Jadi kita patut bersyukur dengan terjadinya globalisasi karena banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga hal-hal negatifnya, dampak negatifnya. Oke. Nah, bagaimana sih respon masyarakat terhadap globalisasi itu sendiri? Nah, sama seperti kamu lebih suka adanya globalisasi atau kembali ke zaman dahulu gitu ya. Setiap orang itu pasti memiliki respon yang berbeda-beda, tapi kalau kita simpulkan, kita ambil ratanya,
masyarakat itu cenderung suka, cenderung positif gitu ya, cenderung menerima karena banyak hal-hal atau dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan. Jadi masyarakat berupaya untuk lebih kreatif, kritis, dan cerdas. Bahkan kita lihat banyak yang berlomba untuk menciptakan sesuatu hal yang baru supaya bisa bersaing di zaman sekarang ini. Walaupun seperti tadi awalnya sampaikan, ada juga yang menolak gitu, takut kebudayaan aslinya luntur gitu. Nah, tapi baik itu dampak buruk atau dampak baiknya, negatif atau positif, kita atau kalian sebagai siswa mulailah berpikiran lebih positif gitu ya. Mari kita manfaatkan zaman masa globalisasi ini untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih dan see you next lesson. God bless you.